Pantai Pangandaran adalah salah satu objek wisata kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Pantai yang sangat indah ini berhadapan langsung dengan perairan Samudra Hindia, sehingga ombaknya lebih besar. Di balik kecantikan pantai ini, ternyata tersimpan sejumlah misteri yang bisa membuat Anda merinding. Konon, Pantai Pangandaran merupakan salah satu persinggahan bagi Ratu Pantai Selatan. Ada apa sebenarnya di balik pantai dengan eksotisme yang luar biasa menarik ini? Mengapa Pantai Pangandaran masuk dalam salah satu daftar pantai yang menjadi tempat singgah Nyi Roro Kidul? Berikut ini adalah sejumlah misteri Pantai Pangandaran, pantai cantik yang ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Yang pertama, legenda pilu Pantai Pangandaran. Nyai Roro Kidul atau yang dikenal dengan Ratu Pantai Selatan memang memiliki sejumlah cerita asal-usul. Misteri Pantai Pangandaran yang menjadi tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan ini juga memiliki legenda yang mengisahkan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Alkisah, dahulu Raja Pajajaran memiliki seorang istri simpanan. Ketika istri simpanan itu hamil, Raja justru murka dan menyuruh anak buahnya membuang wanita itu. Akhirnya, istri simpanan raja dibuang ke hutan. Wanita itu berjalan menyusuri hutan hingga tiba di pesisir pantai selatan. Melihat laut lepas dengan ombak yang menggulung besar, si wanita itu berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam laut. Namun, wanita itu ditolong oleh pengawal penguasa pantai selatan. Kemudian, wanita itu diangkat menjadi anak dari Ratu Pantai Selatan kala itu. Bahkan si wanita mendapatkan ilmu gaib dan kekuatan serta menjadi pewaris tahta sebagai Ratu Pantai Selatan. Wanita yang pernah menjadi istri simpanan Raja Pajajaran itu dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Konon, meskipun sudah menjadi penguasa seluruh pantai selatan, Nyi Roro Kidul tetap tidak dapat melupakan dendamnya kepada Raja Pajajaran. Itulah sebabnya mengapa banyak korban jiwa yang tenggelam atau terseret ombak di Pantai Pangandaran ini. Percaya atau tidak, sebagian besar korbannya adalah orang Bandung. Yang kedua, Gua Panggung, makam anak angkat Nyi Roro Kidul. Selain terkenal dengan pantainya yang indah tapi menyimpan begitu banyak misteri, Pangandaran juga terkenal dengan sebuah gua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai makam anak angkat Nyi Roro Kidul, Mbah Jaga Lautan. Dikisahkan bahwa Mbah Jaga Lautan memiliki 7 orang istri yang tidak pernah akur satu sama lain. Suatu hari, ketika Mbah Jaga Lautan pergi memancing dan mendapatkan ikan, ia mendapat petunjuk dari Nyi Roro Kidul untuk mengajak ke-7 istrinya makan ikan hasil tangkapan itu. Setelah makan, ke-7 istri Mbah hidup rukun dan tidak bertengkar lagi. Setelah melihat para istrinya rukun, Mbah Jaga Lautan pamit untuk bersemedi dalam waktu yang lama. Namun beliau tak kunjung kembali dan membuat istri-istrinya cemas. Para istrinya mencari beliau di mana-mana, tapi tidak menemukan jasadnya. Akhirnya, ke-7 istri itu memutuskan untuk membuat makam Mbah Jaga Lautan di sebuah gua yang berada dekat Pantai Pangandaran. Kisah moksa atau hilangnya raga Mbah Jaga Lautan ini merupakan salah satu misteri Pantai Pangandaran yang sangat terkenal. Jika berwisata ke Pangandaran, Anda juga bisa mengunjungi Gua Panggung yang menjadi makam dari Mbah Jaga Lautan. Yang ketiga, misteri sejumlah tempat di dekat Pantai Pangandaran. Sebagai salah satu pantai yang menyimpan berbagai misteri, Pantai Pangandaran tetap diminati oleh wisatawan karena keindahan panoramanya. Walaupun di tahun 2006 silam, Pangandaran pernah mengalami bencana tsunami hebat yang menewaskan 668 jiwa. Pesona pantai ini tidak bisa mengurungkan niat wisatawan untuk datang kemari. Misteri Pantai Pangandaran
ternyata tidak berfokus pada pantainya saja. Beberapa tempat yang berada di sekitar pantai juga dipercaya memiliki misteri yang berkaitan dengan dunia gaib. Berikut ini adalah sejumlah tempat penuh misteri yang berada dekat dengan pantai Pangandaran. Yang pertama, Sendang Gua Rengganis. Wisata alam yang berada di dekat pantai Pangandaran ini bukan sekedar wisata gua biasa. Gua ini dianggap sakral oleh masyarakat setempat lantaran menjadi petilasan Dewi Rengganis. Tempat pemandian yang dulu digunakan Dewi Rengganis dipercaya dapat mendatangkan berkah bagi siapapun yang mandi atau berendam di sana. Menjelang pilkada, Sendang Gua Rengganis banyak dikunjungi oleh calon legislatif yang mengharapkan berkah agar menang saat pilkada. Selain itu, air sendang tersebut juga dipercaya dapat membuat orang nampak awet muda. Kedua, Gua Lanang. Dinamakan Gua Lanang karena di dalam gua terdapat batu yang berbentuk seperti alat kelamin pria. Batu tersebut terbentuk secara alami. Gua Lanang juga dianggap sebagai tempat sakral karena dipercaya merupakan petilasan raja-raja kerajaan Pananjung. Raja di kerajaan tersebut adalah Prabu Anggalarang. Ketika keluar meninggalkan kerajaan, sang Prabu tinggal di gua tersebut bersama dengan permaisurinya, yaitu Dewi Rengganis. Gua Lanang merupakan lambang dari keberanian dan kegagahan Prabu Anggalarang karena berani meninggalkan kerajaannya meskipun beliau adalah putra mahkota. Ketiga, jembatan penghubung Pantai Madasari Batu Karas. Pantai Madasari adalah salah satu pantai yang berada di Pangandaran. Di tahun 2016 silam, ada sebuah proyek pembangunan jembatan untuk menghubungkan Pantai Madasari dan Batu Karas. Sebelum mengerjakan proyek, warga setempat menghimbau agar pekerja proyek tidak melakukan aktivitas apapun pada pukul setengah 12 sampai jam 1 siang, dan semua pekerja harus berhenti sebelum pukul 5 sore. Namun, karena ingin menghemat waktu, petugas pelaksana proyek tidak menghiraukan himbauan warga dan tetap bekerja di waktu-waktu yang sudah dilarang. Saat waktu menunjukkan pukul 12 siang, salah satu mesin genset mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Keesokan harinya, petugas membeli 2 buah genset baru, tetapi lagi-lagi kedua genset tersebut mati pada pukul 12 siang. Kejadian lain yang terjadi pada pukul 12 siang adalah as roda mesin molen tiba-tiba patah. Bersamaan dengan kejadian-kejadian di luar nalar tersebut, sebagian warga asli yang tinggal di kawasan proyek mengaku melihat gerombolan orang-orang berambut putih sedang memasak seperti sedang menyiapkan hajatan di bawah pohon waru tua. Anehnya, pekerja proyek tidak ada yang melihat orang-orang berambut putih tersebut, dan hanya penduduk asli saja yang melihatnya. Sejumlah misteri Pantai Pangandaran tadi merupakan mitos yang belum tentu benar kebenarannya. Bahkan ada pantangan bagi orang-orang Bandung untuk berenang di pantai ini jika mereka tidak ingin menjadi tumbal Nyi Roro Kidul. Benar atau tidaknya sejumlah mitos dan misteri Pantai Pangandaran, wallahu alam. Selama mitos pantangan tersebut bermaksud baik, tak ada salahnya untuk menuruti. Sejatinya, di setiap tempat pasti ada penghuni gaibnya. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan agar kita selalu berada dalam lindungannya. Selain itu, mengingat manusia hidup berdampingan dengan makhluk gaib, maka kita harus senantiasa menjaga sikap dan tutur kata agar tidak menyinggung makhluk lain yang hidup di sekitar kita. Itulah kisah misteri dan sejarah di Pantai Pangandaran. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.